Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the Suryanta Camp, a home base for creativities. Nah, di video kali ini aku ingin teman-teman nemeni aku drawing sea life atau menggambar tentang kehidupan laut. Aku sudah mensketsa terlebih dahulu dan aku menggunakan spidol biasa warna hitam dari snowman. Nah, yang pertama aku akan gambar adalah ikan-ikan kecil yang biasa hidup di tepi atau di lautan yang dangkal. Nah, biasanya ikan-ikan kecil ini aku sering pancing teman-teman. Ada ikan baronang, kemudian ada ikan pasir, seperti itu. Biasanya juga sih warnanya beraneka ragam. Malah aku pernah loh teman-teman ketemu ikan yang persis seperti aku gambar ini. Ya, di bagian atasnya itu ya, permukaannya itu motifnya kuning dan hitam ya, dan dia tipis sekali ikannya. Waktu itu aku pernah mancing dan aku dapet teman-teman. Kemudian aku coba goreng, gak ada dagingnya hanya duri-duri saja di situ. Oke, kemudian aku lanjut menggambar yang namanya tumbuhan laut, yaitu lamun. Biasanya lamun ini tempat berbagai macam ikan-ikan hidup ya, atau biota laut lainnya seperti kepiting kayak gitu. Nah, lalu yang kedua aku menggambar kerang ya teman-teman, tapi kerang ini hanya biasa aja, dia bukan kerang yang terbuka yang aku gambar. Aku lanjut menggambar tentang siput laut ya teman-teman. Nah, berbicara tentang siput laut, kalau aku ini gambarnya seadanya ya teman-teman. Ya, kira-kira kayak gini lah gitu siputnya. Kelihatan siput soalnya pada bagian rumahnya, cangkangnya itu ada melengkung gitu ya, ada keluar istilah kalau di Jawa ya. Jadi bentuknya tuh ada yang ada begitunya kayak obat nyamuk gitu ya teman-teman. Itu siput laut. Teman-teman tahu nggak bahwa siput laut itu punya kemampuan counter shading, atau dia memiliki teknik pewarnaan tersendiri pada tubuhnya, di mana pada bagian atasnya itu pigmennya lebih kuat alias lebih gelap daripada pada bagian bawahnya ya. Nah, selanjutnya aku gambar apa ini? Iya, aku gambar lamun ya teman-teman. Lamun itu apa ya? Dia adalah tumbuhan laut ya, seperti tumbuhan di darat. Dia hanya hidup di laut, di perairan yang dangkal atau kurang lebih sekitar 50 meter dari permukaan laut, asalkan masih terkena cahaya matahari ya. Dan aku juga gambar ikan-ikan kecil yang lagi main-main di situ, karena biasanya lamun ini ya teman-teman itu sebagai tempat tinggal atau habitat ikan-ikan kecil ya. Mereka suka sekali berada di situ, bermain di antara lamun-lamun yang ada. Lamun ini sebenarnya fungsinya sangat besar sekali, tapi biasanya terkadang kelestarian lamun itu kurang diperhatikan dan lebih memperhatikan kelestarian mangrove ya. Padahal padang lamun ini sangat penting sekali sebagai tempat hidupnya para biota laut ya. Nah, ini aku masih gambar lamun. Oh iya, lamun itu sebenarnya seperti tumbuhan darat ya teman-teman yang aku bilang. Jadi dia memiliki daun, akar, batang, bahkan dia memiliki buah ya, buah kecil-kecil itu teman-teman. Kalau teman-teman besok itu pergi ke pantai, bisa teman-teman lihat ada jenis lamun bahkan yang buah kecil-kecilnya itu bisa bernilai pasar tinggi ya, jadi sekitar 20 jutaan itu, dan bisa dimakan teman-teman gitu. Aku besok mau ngecek ini lamun jenis apa gitu ya. Yang pasti biasanya kalau aku mancing, dan sering sekali aku ketemu ikan-ikan yang berada di antara lamun-lamun itu. Oke, ini aku gambar ikan apa ini ya teman-teman. Biasanya kalau aku mancing di antara lamun tuh aku dapat ikan baronang. Itu biasanya ada ikan yang agak tipis-tipis, atau ikan yang punya pada bagian atasnya itu punya kayak
alat penghisap gitu teman-teman. Ini aku gambar mirip seperti yang aku temukan ikan-ikan yang berhasil aku pancing kalau lagi mancing di dermaga Pemda Sofifi. Nah ini aku teruskan untuk menggambar lamun. Lamun itu seperti yang tadi aku lihatkan ke teman-teman, dia memang panjang pendeknya tidak teratur, persis seperti rumput-rumput ilalang itu loh teman-teman gitu. Nah biasanya dia juga hidup di antara terumbu-terumbu karang ya. Jadi aku bikin lamun ini dalam jumlah yang banyak. Nah kemudian aku juga gambar terumbu karang seperti ini ya teman-teman. Terumbu karang ini biasanya di bagian atasnya itu ada yang disebut sebagai anemon laut atau yang modelnya kayak batang bambu seperti ini teman-teman ya. Anemon laut ini sebenarnya adalah masuk dalam kategori hewan ya, dimana dia bisa warnanya beraneka ragam sehingga membuat biota laut kita itu kaya sekali dengan warna-warna cantik gitu. Nah biasanya anemon laut ini juga tempat bagi para ikan-ikan kecil ya, juga Nemo ya, ikan Nemo kayak yang di film-film itu biasanya mereka bermain di sela-sela anemon laut ini ya. Anemon laut ini seperti yang aku bilang, terkadang ada yang kita temukan berwarna kuning, biru, hijau kayak gitu. Dan dia biasanya hidupnya di sela-sela terumbu karang. Ini yang kecil-kecil itu aku gambar terumbu karang ya teman-teman. Nah next ini kira-kira aku mau gambar apa ya? Nah oke teman-teman, kali ini aku mau gambar, teman-teman tebak ayo, ini gambar apa ayo? Oke, betul teman-teman. Ini aku gambar penyu laut ya. Jadi penyu laut itu ada fakta unik untuk yang betina. Jadi penyu laut betina pada musim bertelur itu walaupun dia hidup di kedalaman laut, pada saat dia mau bertelur dia selalu terlihat di tepian pantai loh teman-teman yang berpasir tuh ya. Dan dia akan meletakkan telur-telur itu di pantai yang berpasir itu, kemudian menutupinya dengan pasir, lalu dia kembali lagi ke laut gitu. Pada saat telur itu mau menetas, dia kembali lagi ke tempat pantai yang sama dan membiarkan telur-telur itu menetas ya. Dan kemudian pada kalau teman-teman lihat biasanya itu ada pelepasan telur penyu itu ya, penyu kecil-kecil itu biasanya di Bali ya itu ada. Nah ada fakta unik tentang telur dari penyu. Jadi terkadang kita bisa menentukan jenis kelamin telur penyu itu kira-kira akan menetas menjadi penyu laki-laki atau perempuan, jadi betina atau jantan. Caranya adalah kalau telur itu menetas dan kemudian kita pegang itu, telur itu suhunya itu tinggi, berarti dia akan menjadi penyu betina. Kalau suhunya rendah dia akan menjadi penyu jantan gitu ya. Nah kemudian aku lanjut tetap menggambar terumbu karang, karena terumbu karang tuh berbagai macam loh teman-teman. Kalau kalian lihat ya, padahal sekarang aku tanya nih sama teman-teman, menurut kalian terumbu karang itu hewan, tumbuhan, atau hanya seonggok batu-batuan? Nah, aku kasih tahu ya, terumbu karang yang sedang aku gambar ini bentuknya beraneka ragam. Ada yang seperti batu, ada yang seperti tumbuh-tumbuhan keriting kayak gitu ya, curly. Nah, terumbu karang itu sebenarnya adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga. Aku kurang tahu nama ilmiahnya, alganya itu kayak apa, tapi biasanya hewan karang itu ya teman-teman, itu satu hewan karang itu bisa berkembang biak menjadi amat banyak dan disebut sebagai polip. Biasanya hidupnya terumbu karang itu sih di kedalaman sekitar 50 meter atau masih terkena cahaya matahari ya. Nah, fungsi dari terumbu karang itu pastinya adalah sebagai habitat dari biota laut, terutama bagi ikan-ikan kecil seperti ikan cakalang, tuna, baronang, ikan kerapu ya, untuk hidup di dalam itu. Selain itu, secara nggak langsung itu fungsi dari terumbu karang tersebut adalah sebagai tempat untuk penangkaran atau pencegahan dari abrasi di laut. Jadi sebenarnya untuk mencegah abrasi di kelautan itu tidak hanya mangrove atau tanaman bakau ya teman-teman, tetapi
Yang paling dasar adalah terumbu karang terlebih dahulu, kemudian padang lamun yang tadi aku sebutkan, baru kemudian yang ada di daratan adalah hutan mangrove ya. Jadi 3 tahap inilah yang seharusnya kita patut jaga kelestariannya untuk tetap tersedianya biota laut yang tetap terjaga dengan keseimbangan kehidupannya gitu ya teman-teman. Cuman terkadang kan terumbu karang ataupun lamun, padang lamun itu agak terabaikan ya. Jadi masyarakat yang tidak begitu mengetahui masalah kelautan, dia hanya tahu bahwa mangrove lah yang paling utama, padahal enggak teman-teman ya. Ada 3 tahapan mulai dari dalam laut hingga ke tepian laut yang memang harus kita lestarikan supaya keseimbangan biota laut tetap terjaga kehidupannya gitu ya. Ini aku tetap gambar anemon laut lagi nih teman-teman, karena banyak sekali ya. Nanti masalah mewarnai, aku warnai berbagai macam biar benar-benar kelihatan hidup ya, more lively dia. Nah ini aku tetap gambar kayak gini di bagian terumbu karangnya ya. Jadi terumbu karang ini kenapa disebut karangnya, nanti hewan-hewan kecil terumbu itu tadi yang disebut polip itu akan mengeluarkan zat kapur. Nah kapur inilah yang akan membatu yang kita biasa sebut sebagai karang gitu ya. Jadi karang ini dihasilkan dari terumbunya teman-teman gitu, berasal dari hewan-hewan karang, makanya disebut biasanya terumbu karang gitu. Ini aku pelan banget ya teman-teman menggambar anemon lautnya, ada yang ke arah kiri ke kanan gitu karena memang dia tergantung dari ombak lautnya gitu. Lalu aku juga gambar masih beraneka ragam lagi mengenai terumbu karang karena bentuknya kan macam-macam. Oke, next teman-teman, ini aku mau gambar apa ya? Kalau dari mulutnya tuh kelihatan banget loh teman-teman, si cantik yang paling aku suka yaitu lumba-lumba. Teman-teman suka nggak sama lumba-lumba? Aku suka sekali, soalnya lumba-lumba itu kayak binatang terseksi yang aku pernah lihat. Dia ramping banget ya, kayak kalau manusia itu dia bener-bener bagus sekali bentuk badannya gitu ya. Nah lumba-lumba ini teman-teman kategori hewan yang paling cerdas sedunia. Lumba-lumba ini bukan ikan, dia masuk di dalam kingdom animalia ya. Jadi dia masuk ke mamalia. Kenapa disebut mamalia? Karena dia bisa menghirup udara dengan menggunakan paru-paru. Kemudian dia juga berdarah panas dan bisa melahirkan anak. Jadi dia tidak bertelur seperti ikan pada umumnya ya. Nah lumba-lumba ini masa kehamilannya itu sekitar 9 hingga 17 bulan ya teman-teman. Dan biasanya keluar anaknya 1. Jarang sekali ditemukan lumba-lumba yang kembar gitu ya. Nah next aku menggambar yang kayak gini, kayak kapal, kayak apa ini, pesawat ruang angkasa nih teman-teman. Aku nggak bisa bagus gambarnya, maaf ya. Ini disebut apa teman-teman? Yap, oke, betul. Ini adalah ikan pari. Ikan pari adalah ikan yang paling beracun yang pernah kita temui, yang masih berada tidak terlalu di dasar permukaan laut. Makanya kenapa kalau aku lagi main di pantai memang nggak boleh ya deket-deket, agak ke dalam gitu. Ikan pari ini sangat beracun pada bagian ekornya ya teman-teman gitu. Nah terus aku gambar lagi yaitu binatang yang paling gede banget dan hidupnya paling lama. Apakah ini teman-teman? Yuhu, bener. Sudah dari bentuk kayak gini aja kita sudah tahu ya kira-kira aku mau gambar apa. Tapi aku mohon maaf ya teman-teman kalau gambarnya tidak sebagus punya teman-teman ini. Nah ini aku mau gambar yang namanya hiu. Konon kalau fakta ilmiah, hiu itu sebenarnya usianya lebih tua dari dinosaurus loh teman-teman. Jadi hiu sudah ada jauh sebelum dinosaurus itu ada. Hiu ini sekarang ini semakin lama akan semakin mengecil bentuknya dan dia sudah masuk kategori terancam punah. Bayangkan teman-teman, kalau lumba-lumba tadi hamil bisa 9 hingga 17 bulan, ini hamilnya itu bisa paling lama 3,5 tahun teman-teman, baru dia melahirkan. Ketika dia melahirkan, dia hanya melahirkan 1 anak hiu, itu pun kalau hidup.
Kalau dia mati maka dia harus menunggu 3,5 tahun lagi. Bayangkan ya teman-teman. Itulah kenapa aku gambar kehidupan laut ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama pada saat teman-teman sedang bermain, mengajak keluarganya untuk bermain di pantai, itu sambil teman-teman memberitahu kepada putra atau putri kita bahwasannya kehidupan biota laut ini harus tetap terjaga keseimbangannya karena sudah mulai ada beberapa yang punah. Jangan sampai anak cucu kita tidak mampu melihat yang namanya hiu itu kayak apa, yang namanya lumba-lumba itu kayak apa, kan kasihan sekali gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga gambar ini bisa bermanfaat. Aku akan mewarnai di video aku selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.